Saya mohon pencerahan dulu Pak. Yang pertama dari halaman 4 itu ada 29 jenis layanan existing dengan tarif PNBP. Tapi ketika kemudian lihat halaman 9, itu ada tarif tetap 27 layanan, tarif turun 3, Rp0 5, tarif naik 38. Jadi sebenarnya ada berapa nomenklatur Pak yang menghasilkan PNBP sebenarnya? Karena ini jadi membingungkan buat saya. Ini tolong yang jelas dulu ya, karena Bapak di tabel yang halaman 4 itu 29 layanan, tapi di halaman 9 ini sampai 38 layanan dengan tarif. Jadi sebenarnya berapa sebenarnya yang existing? Ya, supaya kita dikasih daftarnya, supaya kita tahu juga mendiskusikannya Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita dengar paparan Pak Sekjen ini, Pak Sekjen, ini indah sekali, kita tidur kita nyenyak Pak. Ya, standar normatif dan ini yang sebenarnya kita harapkan. Tapi ada satu problem yang menurut saya fundamental. Kalau melihat ini kan, sebenarnya kan Bapak ini jadi kayak jualan jasa sebenarnya. Jualan layanan Pak. Hal-hal yang seharusnya disediakan oleh negara, kemudian kita pungut layanan itu. Ini kan sama dengan penjual jasa Pak sebenarnya. Itu kasarnya Pak. Tapi kalaupun begitu ya mentalitasnya juga harus pelayan Pak. Ini soal mentality Pak. Sistem thinking Pak. Ini rakyat kalau mau ngurus tanah Pak, kayak penumpang di negara ini Pak. Ini kan realita yang kita hadapi. Jangankan rakyat biasa Pak, investor. Kalau di Vietnam itu Pak, orang mau usaha negara carikan tanahnya Pak. Malah kalau perlu negara carikan karyawan buat bekerja. Lah kalau di kita problem yang paling tidak bisa dipegang itu soal tanah Pak. Jadi kepada rakyat kita begitu, kepada investor kita apalagi. Nah ini kan soal mindset Pak. Jelas-jelas bahwa bapak-bapak ini pelayan rakyat. Karena memungut jasa Pak untuk negara walaupun bukan pribadi. Jadi tolong kita ini benar-benar kita jangan hanya mendidik lalu minta bayaran pada pelatihan pada notaris segala macam. Ya ini insan-insan agrarianya juga dididik yang benar Pak. Saya tidak bilang semua nakal Pak. Tapi seperti yang dikatakan Pak Menteri, sampai kapanpun kiamat kurang 2 hari pasti ada mafia tanah. Saya dengarnya saya tersentak Pak. Ya mafia tanah itu tidak bisa tidak. Pasti ada insan agraria di dalam itu yang terlibat. Walaupun tidak semua. Ya. Itu sama dengan sampai kapanpun judi, narkoba pasti ada. Masih perlu nggak kita polisi? Saya tanya lagi, masih perlu nggak kita Kementerian Agraria? Atau kita kasih layanan ini ke desa, kecamatan, bupati, selesai urusan? Memang bedanya apa? Jadi kalau tidak ada niat berubah Pak, saya kira sampai kapanpun penderitaan rakyat, kesusahan di tingkat investor itu juga nggak akan pernah selesai Pak. Jadi tolong sistem thinkingnya, operating sistemnya, mindsetnya dibenerin lah Pak, supaya ada perubahan kita ini Pak. Karena ini semua cara berpikirnya, saya kira kalau kita tarik dari sejarah Pak, cara berpikir orang Belanda Pak. Cara pikir kolonial Pak. Insan-insan agraria ini Pak. Seolah-olah yang butuh rakyat. Enggak, suatu saat agraria akan jadi bom waktu yang memakan banyak korban Pak, dan sudah terjadi di mana-mana. Kalau kita nggak berubah, kapan lagi? Nah kemudian pertanyaan saya Pak, satu, kapan sih kita mau beresin ini peta digital, dokumen digital? Jadi tidak banyak orang yang dirugikan dengan persoalan-persoalan pertanahan ini. Dan tidak banyak mafia tanah bisa bermain Pak, ruang geraknya terbatas. Kalau semua bidang tanah itu sudah terpetakan dengan baik. Sepanjang itu tidak, itulah mainan di bawah ini Pak. Yang bukan miliknya bisa dijual, yang sudah SHM bisa digugat. Akhirnya rugi. Itu harus kita selesaikan dengan sistem Pak, nggak bisa dengan orang Pak. Orang setiap ada kesempatan jadi bandit semua Pak. Kata Bang Bang Napi. Ya, kejahatan tidak hanya terjadi karena orangnya jahat Pak, tapi karena ada kesempatan. Salah satu menurunkan mafia tanah itu dengan digitalisasi Pak. Jadi nggak ada bisa main-main.
Orang yang sudah ada SHM, tiba-tiba dari nenek moyang yang sudah punya SHM masih aja masalah. Lah terus kepastian hukumnya di mana? Tolong Pak, kami dijawab kapan ini? Kami itu justru akan membantu bapak-bapak sendiri. Kita bisa naikin misalnya PNBP sekarang hanya dengan nilai tanah. Nilai tanah aset itu apakah sudah adil? Menurut saya enggak, Pak. Sama orang yang miskin, orang kaya jumlahnya di satu area yang sama. Orang berdasarkan nilai aset. Apakah berlaku nih saya nggak tahu. Misalnya pajak progresif dalam pertanahan. Kalau mau adil kita batasin orang yang punya tanah, Pak. Kalaupun mau punya tanah karena banyak uangnya, ditinggiin dong pajaknya, PNBP-nya. Nggak bisa disamain sama pensiunan PNS, Pak. Iya toh. Orang yang punya rumah di Menteng sama yang punya rumah di mana? Di Menteng aja itu ada beberapa tempat yang berbeda, Pak. Menteng dalam sana, Tebet sana. Masa sama? Kan rujukannya pasti NJOP. Itu tolonglah Pak, kita kalau memang mau bicara keadilan Pak, karena konsep berpikir kita ini kan masih mewarisi zaman Belanda kalau menurut saya urusan pertanahan ini Pak. Ya, kita ingin insan-insan agraria ini disayangi masyarakat Pak, bukan ditakutin Pak. Kalau sekarang takut, jujur aja takut Pak. Nah, ini memperhatikan aspek keadilan dalam keberpihakan terhadap program-program pemerintah. Salah Pak. Mana ada aspek keadilan dan keberpihakan kepada program pemerintah? Aspek keadilan itu bagi rakyat Pak. Di sana. Buat apa kita bangun pabrik kalau puluhan ribu orang digusur? Yang tadinya punya tanah, punya kebun, lalu jadi pengangguran, gak sanggup beli tanah dengan luasan yang sama. Di mana keadilannya? Kejahatan itu. Keberpihakan terhadap program negara juga Pak, ada standarnya Pak. Standarnya keadilan dan kemanusiaan Pak. Ya masa iya petani di satu tempat, beli tanahnya dulu 1 hektar katakan 20 juta, lalu karena ada pemerintah datang bikin program, tanahnya dihargain cuma 500.000, itu keadilan dari mana Pak? Kejahatan itu. Di dapil saya itu NJOP untuk apa itu? Kawasan industri itu. NJOP diturunin sama pemerintah. Gimana ceritanya? Kan itu namanya merugikan rakyat, Pak. Investor datang untuk mencari keuntungan. Taruhlah nggak bisa kasih harga yang lebih tinggi. Ya masa iya diturunkan, Pak? Jahat banget negara sama rakyat, Pak. Tolonglah, kalau keadilan dan keberpihakan itu pada rakyat, Pak. Negara ini bukan pada pemerintah, bukan pada dunia usaha. Kita memfasilitasi mereka. Negara itu ada karena ada rakyatnya Pak. Coba bisa nggak bangun negara nggak ada rakyat? Mana bisa. Jadi ini jangan salah berpikirnya. Lalu yang di halaman 8 itu Pak. Biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi dibebankan kepada pemohon layanan. Ini mekanisme pengelolaan keuangan negara maksudnya apa Pak? Sudah ditentukan. Untuk ini sekian, itu sekian. Karena ini yang biasanya tak terduga itu Pak, yang bikin orang males Pak. Dan ini yang selalu jadi problem di bawah. Akhirnya takut orang disuruh ngukur. Karena nggak ada benchmarkingnya. Makin besar bayarannya, makin cepat lari nih teman-teman di bawah ini buat ngukur, buat matok, buat apapun. Begitu yang datang orang miskin Pak, pakaian lusuh Pak. Bertahun-tahun dia nggak ada yang mau datang Pak. Ini standarisasi dong. Kalau perlu ini kan yang kerja dibayar negara gitu loh Pak. Kalau saya bebankan tuh transport, konsumsi pada anggaran kementerian dong. Sudahlah bikin ngurus itunya pakai dibayar, orang datang yang digaji oleh negara, dibayar lagi sama rakyat. Silakan 12 Pak. Tak heran maka banyak masalah di bawah, kadesnya main, pegawai kita di bawah main. Akhirnya ketika datang orang yang punya kekuatan uang maupun keberanian, main aja sama BPN di bawah sama Kades, yang SHM pun bisa berantakan Pak. Saya mohon maaf marah Pak, karena saya dimarahin rakyat tiap hari Pak. Kalau saya bukain Bapak nanti kalau kapan satu waktu kita Pak, isinya semua keluhan rakyat Pak. Soal tanah ini Pak, capek saya. Kita perbaiki dengan sistem Pak.
Kalau berharap ada kebaikan orang per orang, Pak, capek. Kita jadi ustadz pun semua, jadi pendeta. Tak sembuh-sembuh tuh di bawah itu, Pak. Karena itu tadi konsepnya. Kalau ada kesempatan, orang jadi jahat, Pak. Jadi harus diperbaiki dengan sistem, Pak. Kami berharap aspek keadilan, Pak, antara rakyat biasa dengan lansia, dengan orang di pedalaman, di kawasan kumuh yang membutuhkan layanan. Kita kasih perhatian yang benar lah, Pak. Udah terlalu banyak kita berutang sama mereka, Pak. Ya, saya kira itu pimpinan. Ya, dua hal yang saya harap tadi mendapatkan jawaban yang pasti soal digitalisasi, Pak, peta dan dokumen. Ya, lalu soal itu tadi jenis nomenklatur yang untuk dipungut nih layanan. Saya kira itu pimpinan, kawan-kawan semua. Terima kasih.